Kembali bersama kami pemirsa dan masih bersama saya Herjuno Syaputra. Setelah menggeledah rumah mewah, kafe dan money changer, tim gabungan kepolisian kembali menggeledah 5 ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait pengusulan sejumlah kasus korupsi besar. Dengan menggunakan 3 bus, tim gabungan kepolisian mendatangi deretan ruko Tamarin di kawasan Jalan Asem 2, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Setidaknya ada 5 ruko berjejer di kawasan ini. 4 ruko diantaranya kosong, hanya 1 ruko bertuliskan papan nama Colo Coffee. Deretan ruko ini berjarak 1 km dari restoran Deklan, lokasi temuan brankas berisi uang 67 miliar rupiah. Selain menggeledah bagian dalam ruko, polisi juga mengambil CCTV. Seluruh ruko juga disegel dan dipasangi garis polisi. Tidak hanya mengamankan sejumlah barang bukti, polisi juga membawa 2 orang saksi ke dalam ruko Tamarin yang digeledah. Dalam 2 hari terakhir, polisi telah menggeledah total 13 lokasi terkait pengusutan 3 kasus korupsi besar, yaitu korupsi batu bara PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung meminta masyarakat menunggu hasil proses hukum dan tidak berspekulasi mengaitkan seseorang dengan sebuah kasus pidana. Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Jampitsus Febri Adriansyah akhirnya muncul ke publik. Dirinya menjelaskan semua pertanyaan terkait kepemilikan rumah hingga sitaan emas dan sejumlah uang oleh aparat kepolisian. Begitu banyaknya pemberitaan dan informasi yang beredar terkait tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri. Yang dalam pemberitaannya menyangkut institusi kejaksaan maupun pejabatnya. Tentunya rekan-rekan semua, agar opini di masyarakat tidak salah, ya, kami memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyidikan, penuntutan maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti ini tetap berjalan. Bahkan saya monitor tetap sesuai dengan SOP, berjalan dengan cepat. Dan tentunya kami terus menjaga kualitas tugas-tugas Gedung Bundar yang dilaksanakan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya pemirsa, dini hari tadi Polda Metro Jaya selesai menggeledah sebuah ruko yang berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penegakan hukum dapat menimbulkan perhatian publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar. Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang
apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Ini untuk jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Paham? Pertama, blackout. Saya juga tidak paham ada kaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya, jadi untuk blackout lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan, dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan-rekan Metro ya. Dengan tadi kan dibantah terkait yang Cipete, tapi kan ada penggeledahan juga yang di rumah Sentul yang dalam video-video yang beredar itu ditemukan juga salah satu foto keluarga. Nah, apakah ada bantahan terkait itu? Itu tentang rumah Sentul, ya. Itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemirsa keterangan dari Jampitsus, dan masih terkait hari ini bahwa tadi malamnya dini hari Polda Metro Jaya selesai menggeledah sebuah ruko yang berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Petugas belum merinci ruko milik siapa yang digeledah, dan polisi sempat buka paksa ruko 3 lantai itu dengan memotong rantai menggunakan gerinda. Beberapa barang yang sudah diamankan penyidik diantaranya adalah sejumlah dokumen dan komputer. Nah, sebelumnya pemirsa, kami coba rinci lagi tentang barang bukti sejumlah uang yang sudah digeledah Barreskrim Polri. Berikut ini. Ya, pertama di Cafe The Clan Signature. Ini ditemukan $3.130.000 Singapura, setara kurang lebih 37,71 miliar rupiah. Kemudian uang sebesar $889.965 setara kurang lebih 16,09 miliar rupiah. Dan ditemukan juga uang rupiah senilai 259,16 juta rupiah, dan total semuanya diperkirakan mencapai 67 miliar rupiah. Kemudian di rumah Sentul City pemirsa, ini ditemukan emas. Kalau kemarin saya sempat bilang kalau Monas itu emasnya 72 kilo, kalau yang ini itu 74 kilogram emas. Jadi sebenarnya emas ini udah bisa bikin another Monas. Setara kurang lebih 205,69 miliar rupiah. Lalu ada
$14.083.400 Singapura dan $4.767.300 Amerika. Ada juga uang senilai 100 juta rupiah dan total semuanya menjadi kurang lebih 476 miliar rupiah. Betapa kayanya Indonesia, pemirsa. Sementara penggeledahan di Money Changer senilai 7,2 miliar rupiah. Ini angkanya juga luar biasa. Seperti yang saya sebutkan tadi, pemirsa, 74 kg emas dan uang ratusan miliar disita polisi saat menggeledah kafe dan rumah diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah di Jakarta Selatan dan Sentul, Jawa Barat. Penggeledahan terkait dugaan korupsi batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batubara, PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi menyita 74 kg emas, uang 4 juta dolar Amerika, 14 juta dolar Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya akan sampaikan update berkaitan hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Blok 2 nomor 2, Bogor. Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, ini sebenarnya rumah siapa, Pak? Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tapi apakah sudah ada yang ditangkap? Sampai saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian. Itu belum ada yang ditangkap, Pak? Belum, masih menunggu. Terkait penggeledahan ini terkait kasusnya, kasus Tadi sudah dijelaskan, nanti secara detail akan kita sampaikan setelah seluruhnya proses penyidikan dilakukan. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang gimana lagi, Pak? Tentu teknis ya. Saya kira itu. Terima kasih. Hasil temuan ini berasal dari brankas yang berada di balik dinding. Sebelumnya, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri juga menggeledah sebuah restoran The Clan dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Clan, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Penyidik membawa 7 koper, 2 box kontainer, dan 1 kardus yang berisi uang dan dokumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan total emas di rumah mewah yang digeledah Polri mencapai 74 kg, maka berat emas yang dibawa dari rumah di Bogor itu mengalahkan berat emas Lidah Api Tugu Puncak Monas. Gambar sisi sebelah kiri merupakan sitaan puluhan kilogram emas yang didapat di rumah mewah kawasan Sentul, Bogor. Karena tak bisa dibawa sekaligus, emas tersebut kepingannya dimasukkan ke dalam beberapa koper kecil untuk dibawa ke markas Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Setiap koper ditandai, seperti koper 2, 25 batang emas 1 kg, dengan total keseluruhan emas yang disita ternyata
mencapai 74 kg. Jadi sisi sebelah kiri, emas yang disita mencapai 74 kg. Lalu gambar yang Anda lihat di sebelah kanan, ini merupakan lidah api Tugu Puncak Monas. Secara keseluruhan, Monas memiliki 72 kg emas murni. Sekitar 50 kg untuk melapisi lidah api puncak monumen, sedangkan 22 kg lainnya menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Sehingga jika benar dari informasi yang beredar, maka emas sitaan sisi sebelah kiri 74 kg lebih berat dari sisi sebelah kanan emas 72 kg lidah api Tugu Puncak Monas. Bedanya, yang satu tersimpan rapi di rumah pribadi, yang satu dijaga dengan penuh kehormatan di Tugu Perjuangan Rakyat Monumen Nasional Jakarta.